Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini kami akan mempresentasikan saya Taufikur Rahman dan rekan saya Denisa Luhulima dan Andi Irawan akan mempresentasikan tentang bagian dari definisi ICT tahun 2004. Dalam hal ini dalam subnya adalah fasilitas belajar. Adapun topik pembahasannya yang pertama adalah perspektif belajar. Yang kedua adalah unelectric perspektif. Yang ketiga adalah formal dan informal dalam pembelajaran. Yang keempat adalah media versus metode. Selanjutnya di dalam perspektif belajar itu ada pembahasannya lagi, yaitu behavioris. Yang kedua adalah kognitif. Yang terakhir adalah konstruktivis. Untuk pembahasan selanjutnya tentang behavioris, lanjut, itu adalah tentang behaviorisme dalam teknologi pendidikan. Sebentar. Yang kedua adalah behaviorisme dalam memfasilitasi belajar. Adapun behaviorisme dalam teknologi pendidikan yaitu pengajaran yang diprogramkan atas dasar mesin dan instruksi. Antara tahun 1960 dan 1970 itu bidang pendidikan hanya bersifat audio visual saja waktu itu, sehingga pada tahun 1970 atas analisis yang dilakukan oleh Thorkelson, ia memeriksa mulai dari artikel-artikel yang dipublikasikan pada tahun tersebut, sehingga menemukan pengajaran yaitu yang berbasis mesin pembelajaran. Lanjut. Yang kedua adalah program yang terbimbing. Maksudnya di sini adalah seperti les. Program ini dikembangkan untuk mengatasi kelemahan dari bahan ajar. Kenapa ini dibuat? Karena mungkin dari pandangan behaviorisme terhadap teknologi pendidikan mungkin ada titik lemahnya, sehingga perlu juga diadakan program terbimbing. Yang ketiga adalah pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung atau direct instruction itu berbasis dia mengakomodasi keinginan belajar siswa. Seperti yang kita ketahui pada pembahasan yang minggu yang kemarin, teknologi pembelajaran menurut ICT 2004 itu adalah rohnya itu lahir karena ingin memfasilitasi cara belajar siswa. Lanjut. Yang keempat adalah sistem pembelajaran individu atau yang bersifat pribadi. Pembuatan laporan PSG adalah dan uji kompetensi pada jenjang pendidikan menengah atas atau SMK. Ini adalah bentuk implementasi daripada sistem belajar individu. Yang kemudian adalah mengorganisir seluruh isi dari keseluruhan program studi. Kemudian subjeknya dibagi menjadi unit-unit yang berurutan, berkembang dengan langkah-langkah mereka yang sendiri. Karena ini adalah program sistem pembelajaran individu. Jadi peran serta dari siswa itu sendiri dimutlakkan khusus untuk mereka bagaimana berkembang dengan langkah-langkah mereka sendiri. Yang kelima adalah
pembelajaran dengan berbantuan atau diperbantukan dengan komputer atau CAI. Langkah awal yang di sini adalah yang dimaksud adalah model pembelajaran yang yang lebih kreatif lagi diusulkan atau dimuatkan oleh teknologi pembelajaran menurut ICT ini adalah seperti mendesain pesan. Yang kedua adalah pendidikan atau pembelajaran yang bersifat permainan multiplayer. Yang kemudian di sini adalah sering kita lihat sekarang banyak sekali variannya. Yaitu muncul sekarang itu pembelajaran jarak jauh seperti bisa melalui tugas atau email dan chat room dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk daripada bagian dari behaviorisme dalam teknologi pendidikan, yakni yang terakhir yaitu CAI ini. Lanjut. Behaviorisme dan memfasilitasi belajar. Pada intinya, seperti yang sudah saya bahasakan di awal tadi, rohnya teknologi pendidikan ICT 2004 adalah bagaimana ia memfasilitasi cara siswa belajar. Mengutip dari pernyataan John McNeill bahwa teknologi pembelajaran tidak selamanya, kata teknologi sendiri, saya pertegas bahwa tidak selamanya itu berkaitan dengan perangkat lunak dan sejenisnya, melainkan ia mencakup strategi, proses, model, konten, sehingga memunculkan tanggapan yang aktif dan memberikan umpan balik dari tanggapan mereka yang berupa suatu formula yang berhasil dan setidaknya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Maksudnya di sini adalah kata memfasilitasi ini termasuk di dalam kata teknologi ini tersebut tidak selamanya ia akan berkaitan dengan perangkat lunak atau perangkat keras yang ada di dalam komputer, karena identiknya kalau kita mengasumsikan bahwa teknologi itu selalu erat kaitannya dengan perangkat lunak. Tetapi dalam pandangan ICT ini bahwa tidak selamanya dia akan bergulat dengan teknologi tersebut. Jadinya ia dalam terjemahannya bahwa di sini adalah mencakup tentang strategi belajar, karena di sini adalah bagaimana kita memfasilitasi belajar siswa dengan metode atau pendekatan dari sudut behaviorisme. Ya, berikutnya kita akan belajar mengenai kognitif. Tadi sudah mengenai behavior, sekarang akan mengenai kognitif. Di kognitif ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu teorinya Piaget, yang kedua information processing theory, yang ketiga skema teori, yang keempat neuroscience, yang kelima cognitive in educational technology, dan yang keenam cognitive and facilitating learning. Yang pertama yaitu mengenai teori Piaget, yang kedua information processing theory, dan yang ketiga mengenai skema teori. Teori Piaget yaitu anak-anak membangun sistem klasifikasi dan mencoba agar sesuai dengan objek dan peristiwa-peristiwa dari pengalaman sehari-hari mereka ke dalam kerangka kerja yang ada, atau lebih tepatnya anak-anak Piaget itu belajar dari pengalaman mereka sehari-hari. Seperti lebih lanjutnya lagi, teori Piaget itu seperti yang kita telah belajar pada psikologi pembelajaran, bahwa teori Piaget itu anak-anak berkembang sesuai dengan tingkat kematangan berpikir. Kemudian information processing theory. Information processing theory ini melanjutkan teori Piaget, berfokus pada informasi disimpan dalam memori. Dan yang skema teori yaitu materi yang tersimpan dalam memori jangka panjang diutur dalam struktur yang terorganisasi. Jika teman-teman memperhatikan presentasi waktu psikologi pembelajaran kemarin, skema teori itu ada bagannya. Yang kedua adalah mengenai neuroscience. Pendekatan neuroscience adalah pendekatan yang mengatakan bahwa belajar pada dasarnya terdiri dari menciptakan dan menstabilkan koneksi sinaptik atau neuron. Jadi di dalam otak ini ada berbagai macam jaringan-jaringan. Jadi sebenarnya kita belajar itu tergantung dari proses-proses otak kita ini sudah siap atau belum. Kalau yang saya baca itu pokoknya ada bagian-bagian otak ini yang mempengaruhi kesiapan kita untuk belajar.
Kemudian itu mengenai teori-teorinya, dan sekarang masuk ke kognitif di dalam teknologi pembelajaran. Nah, kognitif di dalam teknologi pembelajaran yang pertama berfokus pada sisi presentasi pembelajaran konten sehingga masuk akal untuk para pelajar dan mudah diingat. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan proses berpikir peserta didik sehingga materi baru dapat diproses dengan baik sehingga memperluas skemata mental peserta didik. Nah, cara kognitif dalam teknologi pembelajarannya ada berbagai macam. Yang pertama mengenai audiovisual. Nah, audiovisual itu pembelajaran yang menggunakan suara dan video visual, ada gambaran dan ada suaranya. Terus yang kedua adalah visual learning. Visual learning itu benar-benar hanya menunjukkan gambar. Jadi pembelajar membawa materi kepada pembelajar itu menggunakan ada objek-objek tertentu seperti menunjukkan gambar atau apapun itu. Sedangkan auditory learning itu khusus untuk pendengaran saja. Kan ada beberapa orang yang belajar tuh mereka lebih banyak mengerti dari cuma mendengar saja. Jadi contohnya seperti contohnya itu seperti adik saya ketika dia ingin menghadapi ujian, dia tuh lebih paham ketika temannya itu bercerita ke dia kalau ini bercerita kepada dia materinya itu tentang begini dibandingkan dia harus disuruh membaca ataupun melihat. Yang kemudian adalah digital multimedia. Nah, digital multimedia ini dikhususkan untuk pembelajaran menggunakan komputer. Nah, kognitif berikutnya yaitu kognitif dalam memfasilitasi pembelajaran. Bagaimana kognitif berkontribusi untuk memfasilitasi belajar? Yang pertama, diterapkan dalam pembelajaran domain kognitif, pengetahuan, pemahaman, aplikasi, evaluasi, dan metacognition. Yang kedua, desain pesan pada konten materi pelajaran yang mudah dipahami. Di sini, dalam memfasilitasi belajar, ada 9 rangkaian peristiwa khusus untuk pelajaran yang sukses. Yang pertama, yaitu mendapatkan perhatian. Yang pertama itu mendapatkan perhatian. Yang kedua, jadi pembelajar itu dia menggunakan berbagai cara untuk bisa mendapat perhatian dari siswanya, ya seperti itu. Jadi supaya dia bisa mendapatkan perhatian dari siswanya. Nah, dan yang kedua yaitu menjelaskan harapan yang diinginkan. Jadi setelah mendapatkan perhatian, jadi guru juga menjelaskan bahwa setelah materi ini selesai, apa yang diharapkan dari siswa untuk pelajaran ini. Yang kedua, mengingatkan tentang pembelajaran sebelumnya. Jadi guru juga menjelaskan bahwa pelajaran sebelumnya ada hubungannya dengan pembelajar sekarang yang ingin dia bawakan. Yang kedua, memberikan informasi. Jadi dia juga terus memberikan informasi yang baru. Yang kelima, membimbing anak tersebut. Dan yang keenam, memberikan kesempatan. Yang ketujuh, memberikan kesempatan untuk anak mencari terus mengenai pengetahuan yang diberikan, yang kemudian mengkonfirmasi kebenaran. Jadi dia bukan saja memberikan kesempatan, tapi dia juga mengkonfirmasi bahwa pengetahuan yang didapat oleh anak itu benar atau tidak. Yang kedelapan, menguji peserta didik. Dan yang kesembilan, membantu para pembelajar mentransfer keterampilan baru. Contoh atau pengajaran yang dipilih dari taktik pembelajaran yang direkomendasikan dalam pelatihan kognitif, yaitu ada beberapa tahap belajar, tahap instruksional dan pendukung. Taktiknya maksudnya langkah-langkahnya. Yang pertama, pilihan informasi. Beritahu pelajar apa untungnya bagi saya. Yang kedua, hubungkan informasi baru pada pengetahuan yang ada. Membandingkan informasi baru dengan pengetahuan yang ada. Mengatur informasi yaitu mengatur dan membatasi batasan pemrosesan informasi. Dan keempat, mengasimilasi informasi baru dengan pengetahuan yang ada. Caranya itu menunjukkan contoh-contoh kehidupan nyata. Kelima, menyimpan dan mentransfer pengetahuan. Contohnya memberikan praktek nyata atau simulasi pengaturan. Selanjutnya akan ke konstruktivis yang akan dijelaskan oleh teman saya Andi. Ya, berikutnya saya akan menyampaikan tentang bagian dari perspektif belajar terkait dengan konstruktivis. Dalam bahasan ini terdapat 6 bagian.
yaitu tentang cara-cara mengkonstruk, terus tentang situasi tentang pengetahuan situasi kognitif. Yang ketiga tentang belajar yang dituju. Yang keempat tentang problem based learning. Yang keempat tentang belajar berkolaborasi. Yang berikutnya teknologi pendidikan di dalam konstruktivis, dan yang terakhir memfasilitasi belajar dan konstruktivis. Next. Nah, ini merupakan cara-cara tentang mengkonstruksi. Yang pertama itu melekatkan pembelajaran pada lingkungan yang kompleks, realita dan relevan. Yang kedua, menyediakan negosiasi sosial sebagai bagian dari pembelajaran. Yang ketiga, mensupport berbagai perspektif dan menggunakan berbagai macam mode gambar. Yang keempat, mendorong pembelajar dalam belajar. Dan yang terakhir, memelihara self awareness dari pengetahuan proses mengkonstruk belajar. Berikutnya tentang situasi kognitif. Di sini situasi kognitif itu teori ini menempatkan aspek sosial di tengah proses belajar. Jadi di dalam kelas itu tidak hanya dari sisi akademis saja, jadi dari sisi sosial bisa dimasukkan ke dalam kelas. Yang berikutnya tentang pembelajaran yang dituju, yaitu CTGB memperkenalkan pembelajaran yang dituju sebagai strategi pada tahun 90-an untuk menggabungkan wawasan kognisi di dalam pembelajaran di kelas. Jadi pada zaman dulu pembelajaran yang dituju itu untuk menggabungkan wawasan tentang kognisi ke dalam kelas. Dan berikutnya tentang PBL. Di sini PBL itu sendiri maksudnya tentang berasal dari masalah lingkungan yang sesungguhnya dan kompleks, dan biasanya mempunyai prinsip-prinsip yang lain juga. Berikutnya tentang belajar berkolaborasi itu menegosiasi sosial merupakan suatu contoh dari kolaborasi. Jadi belajar kelompok dengan bertukar pendapat dengan teman tentang sosial yang ada. Berikutnya tentang teknologi pendidikan di konstruktivis. Yang pertama, siswa itu mengeksplorasi sendiri, mengelola dirinya sendiri dalam belajar. Yang kedua, guru menjadi fasilitator, pemandu, mendesain kurikulum, melakukan penelitian tentang pembelajaran. Dan yang terakhir, guru membantu siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan teknologi untuk mencapai standar yang ditetapkan oleh daerah masing-masing atau standar nasional. Dan fasilitas belajar dalam konstruktivitas ini merupakan yang tadi itu, ya, PBL, ancos instruksional, kolaborasi belajar, dan situasi kognitif. Selanjutnya adalah mengenai perspektif elektif. Di sini adalah memanfaatkan sisi kelebihan atau kekurangan dari beberapa pendekatan model pembelajaran yang sudah dipaparkan, yakni antara behavioris sama konstruktif. Untuk metode itu seringkali baik guru selaku pelaku daripada pembelajaran itu, pertama permasalahan yang ada itu adalah kurang menguasai pendekatan kelas yang potensial. Kedua, dapat memilih pendekatan yang tepat dan melaksanakan prosedur yang sesuai baik dengan masalah pengelolaan kelas. Kemampuan guru dalam pengelolaan kelas yang tepat sangat tergantung pada kemampuan ketika si guru tersebut menganalisis kelas yang dihadapi.
Maksud dari perspektif elektif ini adalah bagaimana kita sebagai guru misalkan menggabungkan antara di mana ia akan menggabungkan antara model pembelajaran dari sudut pandang teknologi pendidikan tersebut, baik yang ini antara behavioris sama konstruktif. Kita sama-sama mengetahui bahwa penggabungan antara keduanya ini memang sangat akan bertentang dengan hierarki dari masing-masing kedua model pembelajaran tersebut. Sedangkan di sini dari buku ICT 2004 ini adalah dituntut bagaimana mengkolaborasi antara model tersebut sehingga menghasilkan sebuah teori. Sekalipun ini bertentangan, tetapi bagaimana ia kemudian akan melahirkan sebuah model pembelajaran yang lebih efektif dari sudut pandang ICT 2004, seperti itu. Lanjut. Yang berikutnya tentang belajar. Yang berikutnya tentang formal dan informal belajar. Yang pertama, belajar dapat dilaksanakan secara formal maupun informal. Yang kedua, lingkungan belajar dapat mencakup pengaturan struktur dan tidak struktur. Yang berikutnya, pembelajaran informal tidak dirancang atau dinilai oleh para pendidik, tapi harus dipertimbangkan ketika membahas peran memfasilitasi pembelajaran bagi para pelajar di semua usia dan situasi kehidupan. Dan yang terakhir, pembelajaran formal bukan hanya tergantung pada pengajaran, tapi juga usaha dan bakat. Dan yang terakhir yaitu dalam memfasilitasi belajar ada juga yang dikenal yaitu media dan metode. Nah, di sini mereka menjelaskan media versus metode. Nah, ada dua tokoh di sini. Yang pertama itu R.E. Clark pada tahun 1983 menyatakan bahwa bukti terbaik saat ini adalah bahwa media hanya kendaraan yang memberikan instruksi tetapi tidak mempengaruhi prestasi siswa lebih daripada memberikan pelajaran yang menyebabkan perubahan. Jadi dia lebih mengutamakan metode yang membuat perubahan, sedangkan media itu hanya merupakan kendaraan yang membantu. Sedangkan kalau Kosma, dia mengusulkan bahwa hasil yang berbeda dapat terjadi dari paradigma pembelajaran yang berbeda. Salah satunya di mana media digunakan sebagai alat oleh siswa, tidak sebagai presentasi. Dengan kata lain, bukan belajar dari media seperti yang dikatakan oleh Clark, tapi belajar dengan media. Bukan belajar dari media, jadi bukan kita belajar dari komputer, tapi kita belajar menggunakan komputer. Belajar dengan komputer, itu dari istilah Kosma. Sekian dan terima kasih penjelasan kami mengenai memfasilitasi belajar.